Nah, dari keraguanku itu, malamnya aku benar-benar ditunjukin tuh. Jadi si makhluk ini itu berdiri di depan pintu kos, tapi tingginya tuh sampai ke lantai 2. Buset. Tinggi banget. Tinggi banget. Jadi sampai lantai 2 dan aku tuh kayak yang itu apa ya, kok gede banget gitu. Maksudnya kayak kok ini banget gitu. Lagi masukin barang ke jok motor. Masukin terus otomatis aku kunci lagi dong, ya kan. Pas aku lagi ngunci motor, itu tuh di kaca kayak ada yang begini. Ngintip kan, kacanya kayak kaca, tapi kaca yang panjang ya, bukan kaca yang separuh gitu, bukan. Jadi kayak dia nempelin mukanya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Seperti biasa nih, malam ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menempati salah satu kos-kosan di daerah Lenteng Agung. Kita kenalan dulu. Di sebelah gue ada Mbak Via. Halo Mbak. Halo. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Nah ini kan nempatin ya Mbak kos-kosan di daerah Lenteng Agung. Kalau boleh tahu itu tahun berapa tuh? Mulai ngekosnya itu tahun 2021. 2021. Nah, setelah perjalanan pindah-pindah kos. Berarti sering pindah-pindah kos sebelum ini nih? Aku merantau di Jakarta itu 2019, akhir Desember. Itu sempat ke Jakarta Barat dulu, terus baru ke Jakarta Timur, terus baru ke sini. Tidak keliling Jakarta nih? Iya, keliling Jakarta. Nah, yang di Lenteng Agung ini berapa tahun? Kisaran 2 tahun di kosan yang ini, 2 tahun. Terus sampai sekarang masih di situ sih, masih di area situ. Di area situ. Oh, pindah lagi. Pindah lagi. Berarti sebelumnya di kos-kosan A lah kita bilang. Ya, sekarang kontrakan B. Kontrakan B. Tapi masih situ. Masih. Cuma nyebrang aja, nyebrang doang. Buset deh. Nah, berarti kita bahas yang 2021 ke 2000 berapa ini yang kos-kosan A? 2023. Oh, 2 tahun berarti. Berarti yang sampai sekarang nih di kosan sebelah. Iya, kontrakan ya tadi. Kontrakan sebelah. Berarti kita bahas yang dari 2001 ke 2023 nih ya. Oke. Nah, yang kos-kosan ini nih, Mbak, waktu itu nempatin itu gara-gara rantau itu dari itu. Iya, karena jadi dari kosan sebelumnya itu ada info untuk direnovasi. Jadi kita terpaksa mau nggak mau ya pindah gitu. Diusir secara halus ya. Diusir secara halus, bener. Berarti pindah ke situ. Nah, kalau boleh tahu situ tinggal sendiri atau gimana? Sama anak. Sama anak pertama. Oke. Anak pertama. Sama suami juga berarti? Waktu itu habis divorce. Oke deh. Siap. Cuman ada temen juga sih, temen dari kosan yang lama. Itu ada 3 orang. Jadi 1 cewek, yang 2 pasutri. Oh, pasutri. Di situ juga tapi. Di situ juga di kosan yang A ini. Oke. Jadi gimana ceritanya, kita tahan dulu Mbak ya. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke cerita, gue mau nginfoin ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal kehubung ke WhatsApp admin kita. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak Fia, nggak usah lama-lama lagi ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Mbak Fia, jadi gimana tuh ceritanya? Oke, jadi awal itu aku merantau ke Jakarta tahun 2019 akhir. Tepatnya bulan Desember, itu pertengahan. Karena aku baru wisuda itu Oktobernya. Aku wisuda itu November. November. Nah, Desember tuh aku langsung merantau. 2 minggu setelah wisuda aku merantau. Terus pertama kali itu nggak langsung di kos-kosan ini. Pertama kali banget itu di Jakarta Barat. Kemudian di Jakarta Barat aku sempat interview di salah satu perusahaan. Kemudian lama nih nggak ada panggilan. Nah, di Jakarta Barat ini ada masalah dengan listriknya. Jadi ya biasalah namanya kos-kosan, kita pasti mikir listrik segala macem kan. Ada masalah sama listriknya karena tiba-tiba subuh ini meledak. Buset. Kan bahaya ya. Bahaya. Jadi akhirnya aku mutusin untuk pindah aja lah gitu. Pindah, nggak langsung ke sini lagi, masih ke Jakarta Timur dulu. Sampai akhirnya setelah aku
melalui beberapa proses dan ada anak juga. Akhirnya aku divorce lah sama yang pertama dan aku kenal sama orang Lenteng Agung. Ini yang sekarang jadi suamiku kan. Iya. Gitu. Nah, di kos-kosan ini aku pindah karena memang dari kosan sebelumnya itu ada info mau di renovasi betul, mau direnovasi karena memang juga aku pikir juga terlalu bebas, mungkin juga orang-orang di situ agak terganggu lah gitu. Akhirnya sama pemiliknya mau direnovasi, dibersihkan lah biar lebih enak gitu. Akhirnya dari kos-kosan itu ada 4 orang yang pindah. Aku, terus temanku namanya panggil aja Suci ya, Suci. Terus pasangan suami istri namanya Rima sama Rizal. Ini semua nama samaran ya. Ya, oke. Nama samaran. Nah, jadi kos-kosan ini tuh dia agak gimana ya, masuk ke gang. Terus jadi agak gak lurus gitu loh Mas. Jadi agak belok gini posisinya. Belok, ya. Jadi di tikungan gitu. Iya. Nah, di kamar deket tangga itu ditempatin si Pak Sutri ini, si Rima sama Rizal. Di kamar yang tengah kebetulan tuh emang tinggal 3 yang kosong. Pas banget. Pas banget tinggal 3 karena yang di bawah itu kontrakan. Jadi yang satu rumah ibu kosnya, yang 2 ini dikontrakin dan itu udah penuh semua. Jadi mau nggak mau kita ngekos kan. Yang di tengah kamarnya Suci. Nah, kamar aku itu yang paling pojok nih, deket jemuran. Di mana kondisinya itu jendela dia menghadap ke jemuran, pintunya menghadap ke koridor. Oh iya. Jadi agak jauh lah. Kita pindah ke situ. Dari kosan sebelumnya kita ada punya temen juga namanya Putri. Nah si Putri ini pindah nggak jauh juga dari kosan yang lama, nggak jauh juga dari kosan kita. Jadi masih dalam satu area lah. Sekali waktu si Putri ini kena kasus. Jadi di kosannya dia itu ketahuan dia selingkuh sama orang. Dan di mana orang itu udah punya istri. Jadi istrinya datang lah gitu, ribut lah segala macam, diusir lah dari kosan ini. Diusir, telepon, Kak minta tolong dong baju-baju aku, semua peralatan tolong dong disimpenin dulu gitu untuk dibawa ke aku mau pindah gitu karena aku udah ketahuan nih gini gitulah ya, resiko lah ya resiko, namanya. Gitu. Terus kemudian aku bilang, oh ya udah itu kejadiannya malam nggak? Ya udah nggak apa-apa, kita ke sana beresin barang-barang apa segala macem gitu. Akhirnya barang-barang dia aku taruh di kos-kosan aku dong, dibantuin sama si cowok aku inilah yang akhirnya jadi suami ini kan. Dibantuin sama beberapa teman, sama si Pak Sutri juga. Jadi semuanya turun tangan tuh, ambil bajunya dia, barang-barangnya dia, taruh di sana. Nah beberapa hari kemudian si Putri ini itu datang sama keluarganya, sama mamahnya, sama adiknya, gitu kan. Nah tapi anehnya si adiknya ini dari awal datang itu udah nangis. Masih kecil adiknya? SD ya, SD mungkin ya, sekitar umur 8-9 lah ya. Pokoknya masih seumur segitulah. Dia nangis gak mau masuk. Loh aku di depan aja, kata dia gitu. Nggak apa-apa masuk sebentar, ini teteh mau ngambil baju gitu kan. Akhirnya mau masuk, tapi dia langsung lari ke kamar aku. Nggak mau duduk jadi di depan kamar itu ada sofa, tapi yang udah nggak ada busanya gitu kan, jadi langsung kayu gitu. Itu ada beberapa, sama ada bangku bambu di situ. Buat ya biasa kalau kita nongkrong lah gitu. Nah terus dia ini nggak mau keluar, aku di kamar aja, udah teteh cepetan gitu. Nangis udah agak lama, hampir setengah jam, baru mau keluar tuh dia. Ditanyain kan, kenapa kok nangis apa segala macam gitu, kok nggak mau di luar, kenapa? Dia cerita itu sore masih terang, masih ada matahari lah, paling sekitar jam 4 lah ya, jam 4 jam 5 lah itu. Dia cerita, iya aku tadi mau masuk ke sini itu kayak dihadang sama om-om. Jadi badannya gede, ada taringnya mah. Ya mungkin anak umur segitu ya taunya kan om-om ya kalau kayak gitu. Ada taringnya, badannya berbulu katanya dia. Terus kita langsung wah merinding. Setelah itu dia bilang katanya, maaf om, aku cuman mau nganterin teteh, kata dia gitu. Kayak ngomong cuman terus si omnya tuh kayak mempersilahkan aku masuk tapi nggak boleh di luar gitu loh. Jadi langsung disuruh masuk kamar gitu katanya kan.
Aku langsung lari lah ke situ. Nah, tapi omnya nggak berani masuk naik. Jadi si itunya tuh nggak naik gitu loh Mas. Jadi ada di depan pintu, depan pintu kos aku gitu kan. Udah, terus dia cerita sambil nangis gitu kan. Akhirnya, udah ayo cepet pulang. Terus mamahnya bilang, emang si ini tuh bisa lihat katanya gitu. Sensitif lah ya. Betul, bisa ngomong. Kadang tuh ngomong sendiri. Jadi kayak kamu mau apa sih? Itu kayak nanya-nanya gitu deh pokoknya. Akunya tadi nggak percaya dong karena kan kayak apaan sih, paling anak kecil doang nih kayak gitu kan, kayak mungkin imajinasinya dia atau apa gitu. Nah, dari keraguanku itu malamnya aku benar-benar ditunjukin tuh sama si makhluk ini. Jadi si makhluk ini itu berdiri di depan pintu kos tapi tingginya tuh sampai ke lantai 2. Buset. Tinggi banget. Jadi sampai lantai 2 dan aku tuh kayak yang itu apa ya, kok gede banget gitu, maksudnya kayak kok ini banget gitu. Akhirnya kan kayak di situ kan ada kayak apa ya namanya, pagar gitu ya, pagar kalau di lantai 2 itu yang dari besi gitu. Aku tuh ngelongok gini kayak itu apa sih gitu lah, aku perhatiin gitu kan. Bener, matanya merah, ada taringnya, kelihatan bulunya, aduh merinding deh. Kelihatan ada bulunya. Terus dia tuh kayak senyum gitu, kayak senyum apa gimana ya, aku tuh nggak ngerti dia senyum atau cuman diem, tapi kan namanya kalau kayak gitu kan penggambarannya itu kadang kan seperti itu ya, gitu. Itu wah aku langsung lari ke kamar, besoknya aku demam. Habis ngeliat itu? Langsung, demam paling 3-4 hari lah kalau nggak salah waktu itu. Terus si cowok aku ini kan masuk ya, maksudnya datang lah nganterin makan. Kenapa gini? Nah, aku cerita tuh. Bisa nggak sih ditemenin gitu kan, gue takut gitu. Ya nggak bisa kan, di sini bukan kos-kosan bebas, tapi kos-kosannya campur memang, tapi bukan kos-kosan bebas. Akhirnya ada ibu-ibu lah di situ, ada yang ngekos juga. Dia tuh ya dibilang agamanya kuat lah ya. Terus dia nanya kenapa kok pucet gini kok demam kayaknya 3 hari nggak keluar gini, maksudnya jarang ketemu gitu. Cerita lah gini. Terus dia bilang, oh itu mah udah biasa, emang ada di pojokan situ, kata dia gitu. Ya namanya buat dia biasa, buat aku kan serem ya. Gitu. Nah terus setelah sembuh itu, aku udah gak berani keluar kamar lagi malam-malam Kak. Gak berani keluar kamar, masa sekedar ngelongok ke inian tuh, ngeliat jalan tuh gak berani. Karena di daerah situ, sekitar jam 11, jam 12 itu tuh udah sepi karena portal udah ditutup juga kan, jadi kayak udah jarang ada orang lewat lah. Cerita kedua ini tuh berkaitan sama anak aku. Nah jadi waktu itu kita lagi nongkrong nih di kursi yang tadi aku bilang. Nah nggak jauh dari situ, itu kan karena masih petakan ya, kos-kosannya petakan ya. Nggak jauh dari situ, dari kursi itu dapur, tapi meja kecil segini lah, jadi kita kalau masak tuh harus jongkok kan. Terus sebelahnya kamar mandi, 2 kamar mandi. Nah di atas dapur itu tuh ada kayak plafon kotak bolong. Oh, bolong ya. Bolong itu kalau kita naik, jadi disediain tangga juga tuh, ada tangga kayu gitu. Kalau naik itu tuh toren. Oh, emang sengaja dibolongin? Iya, kayaknya sih sengaja dibolongin ya, karena emang waktu aku ngekos di situ sih kayak toren tuh sering error lah gitu, sering mati, air susah keluar gitu. Terus sekali waktu kita lagi ngobrol-ngobrol, mungkin apa ya, udah malam juga kali ya itu ya dibilangnya, udah malam ya sekitar jam 10-11 lah gitu, karena udah kan tadi yang aku bilang ya udah sepi gitu kan. Tiba-tiba anakku ini gini nunjuk ngelihat ke toren, karena itu kan di pojok ya, terus ngelihat ke toren, terus dia tuh gini, dadah gitu. Ke toren, dari arah toren dia jalan, otomatis kan pikiran kita yang dia lihat itu jalan dong. Iya. Dari arah toren ke atas kamarku, ke arah jemuran. Terus dia bilang, mama, tatal. Dia tuh kalau ngomong setan itu tatal. Bahasanya aku nggak ngerti tuh dia dapat bahasa dari mana gitu kan. Mama, tatal kata dia. Hah? Apa dia gitu? Itu, dadah. Dia masih dadah gitu. Terus tiba-tiba, loh, dia kalau bilang terbang tuh kan karena belum fasih ya, jadi kayak, hah, hilang, kata dia gitu. Semuanya langsung lihat-lihatan kayak, ayo udah balik kamar gitu. Nah, sekitar jam 12, si saudaranya Suci ini datang ke kos-kosan. Bilang, gue nginep sini deh, baru pulang kerja gitu kan. Masuk,
Nah, tapi si saudaranya Suci ini tuh sebelum subuh udah balik. Jadi kayak nungguin portal buka aja gitu. Sekalian main gitu kan. Nah, dia ceritanya mau pulang. Terus mampirlah dulu ke kamar mandi. Kamar mandi kan, keluar dari... Ini kan pintu kamarku, ini pintu kamarnya Suci kan. Dia keluar nih, set ke kamar mandi. Masuk kamar mandi, kegiatan dari kamar mandi, cuci muka, buang air segala macam, sikat gigi gitu kan. Keluar dari kamar mandi, dia tuh bilang di dinding kamarnya Suci, itu tuh ada bayangan yang merambat. Merambat. Jadi posisi merambatnya itu dari atas ke bawah gini, terus hilang gitu. Jadi kebalik gini, kan dia posisi di sini. Ini kamarnya si Suci kan gini ya. Dia sama nih, posisi kamarnya juga sama kayak aku. Jadi kayak jendelanya agak jauh dari pintu. Oh iya. Gitu. Jadi ini jendelanya, ini pintunya. Ini kan kita kalau mau keluar dari kos-kosan tuh belok ini. Baru ketemu tangga gitu. Itu di belokan sini ada yang merambat hitam. Bayangan doang tapi bentuknya. Bentuk solid. Oh solid. Jadi ada gimana ya kalau dibilang tuh aduh aku merinding lagi. Kalau ini tuh solid, bentuknya solid. Jadi kayak kayak inian jubah gitu belakangnya. Tapi nggak ada kakinya. Jadi kayak jubah-jubah aja gitu. Iya. Merambat, hilanglah di balik tembok itu. Dikejar sama dia. Dia pikir kan, wah apa nih gitu kan. Dia mau tahu nih bentuknya apa gitu kan. Nggak ada. Menghilanglah di balik tembok itu. Ya, tadi kamar mandi yang di sebelah dapur itu. Jadi kamar mandinya 2, Kak. Kamar mandi yang sebelah dapur, sama yang di deket kamarnya si ibu yang tadi bantuin aku yang cerita itu. Nah, jadi ceritanya, wah 2 orang nih kayaknya yang lihat gitu kan. Anakku sama 1 lagi orang gitu. Nah, akhirnya pindah hari nih. Pindah hari, berapa hari, nggak ada kejadian gitu. Nah, ini ketika aku udah nikah. Jadi udah pindah tahun kan 2022 aku udah nikah. Nikah akhirnya kan jadi satu rumah nih, satu tinggal bareng gitu kan. Nah, si suamiku ini ada jobnya dia tuh kayak kerja tenda gitu, pasang-pasang tenda, event organizer bagian tenda lah gitu. Kali waktu dia tuh kan kalau pulang kan kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu, nggak nentu lah gitu. Kadang juga bisa tengah malam tiba-tiba pulang gitu. Jadi ya suka-suka dia, kalau ada senggang waktu pulang. Kalau enggak ya terus gitu kan. Nah, dia tuh kan punya trust issue ya. Dia tuh punya sesuatu lah, trust issue, suatu hal lah gitu. Dimana dia kalau mau pulang tuh nggak ngabarin aku. Jadi tiba-tiba pulang aja gitu kan. Nah, akhirnya suatu malam aku tuh udah nidurin anakku, terus lagi main handphone di kamar. Kamar aku tutup. Terus lagi main handphone, tiba-tiba di pintu itu ada yang ngetok. Normalnya orang ngetok itu kan di atas ya, tok gitu kan. Ini nggak di bawah, karena kan aku tiduran di kasur lantai. Itu di bawah, pas banget di posisiku. Gitu, tok, cuma 2 kali. Nah, bodohnya aku buka pintunya, nggak ada siapa-siapa. Aku pikir tadinya dia, karena kan tadi yang aku bilang dia punya trust issue itu kan. Aku pikir udahlah mungkin pulang nih gitu malam. Bukan, nggak ada orang. Semenjak aku buka pintu itu, makin kesininya makin banyak banget kejadian. Buset. Karena kan ada yang bilang katanya kalau ketokan jangan dibuka gitu kan. Kalau dibuka masuk. Gitu. Ya mungkin itu yang aku rasain sih waktu itu. Ngehnya lagi, pas ngetok itu di bawah itu kan ada kayak space itu ya, space pintu itu ya. Itu nggak ada bayangan orang. Tapi ada yang ngetok tadi. Ada yang ngetok. Sedangkan kalau misalkan ini tuh kan jadi pintuku di sini ya. Depan pintu ini tuh ada kursi. Oh, ada kursi. Ada kursi bambu lah gitu. Kalau dinaikin orang bunyi dong. Ini nggak bunyi, nggak ada bayangan, nggak ada bunyi. Nah, udah nih. Besoknya benar suamiku pulang bawa burung, ceritanya peliharaan. Ini inilah apa namanya, dipelihara lah gitu. Seneng nih punya ada burung ini. Terus siapa yang ngerawat gitu kan? Ya kamu yang di rumah, kata dia gitu, kasih makan lah apa segala macam gitu. Burung itu ditaruh di atas kursi bambu tadi karena ada kayak space paku ya. Gantungan, benar, gantungan gitu. Taruhlah di situ. Ini burung umurnya nggak lama, Bang. Cuman 2 hari.
Mati itu. Mati. Padahal dikasih makan rutin, minum juga nggak pernah kosong lah tempatnya itu. Terus kotoran juga dibersihin lah tiap pagi. Itu cuma 2 hari mati. Bingung dong, kayak burungnya mati nih gitu kan. Nggak apa-apa, mungkin lagi sakit gitu mikirnya. Udah sakit lah, beli lagi burung. 2 hari mati. Sama 2 hari lu? Sama, mati 2 hari. Akhirnya udahlah jangan beli burung lah gitu ya. Beli kelinci nih, beli kelinci di daerah Ragunan kan, beli tuh di situ. Banyak tuh orang jual-jualan gitu. Ditaruh di kandang di atas inian, di atas apa namanya? Bangku tadi. Bangku kayu. Bambu tadi, taruh di situ. 4 hari mati. Nggak lama ya? Nggak lama. Itu kelinci 1, beli lagi. Lumayan lama nih. Lumayan lama. Tapi tiba-tiba besok paginya tuh dilihat udah nggak ada ini, jadi udah kegeletak aja gitu di kandang. Kita mikir kayaknya nggak bisa nih. Melihara kucing, ada kucing juga hilang. Hilang. Padahal di situ kos-kosan aku itu nggak semua orang bisa masuk. Maksudnya kayak kalau ada orang asing masuk pun kita tahu gitu loh. Dan orang-orang bawah juga pasti ngeh gitu kan. Ini hilang kucingnya. Hilang sama sekali, nggak ketemu. Nggak ketemu, tapi kita mikirnya mungkin dia punya tuan lagi kali ya yang ngasih makan enak apa gimana gitu kan. Udahlah, jadi nggak pernah melihara apa-apa lagi. Waktu itu aku inget banget tuh setelah kejadian kotokan pintu itu. Waktu itu hari Jumat dimana suamiku nggak pulangan. Terus anakku minta makan, biasa udah waktunya makan gitu. Aku lagi di dapur, lagi ini goreng gitu. Sampai tiba-tiba nih di belakangku itu ada yang lewat. Jadi kerasa, des gitu. Oh, anginnya? Angin tapi kerasa kayak senggolan badan. Oh, senggolan badan ini? Senggolan badan, jadi kayak badan orang. Tapi kan kalau dipikir-pikir, aku kan gak terlalu tinggi banget ya. Ya normalnya cewek lah, gimana gitu kan. Otomatis dia lebih pendek dong. Orang segini kok. Segini lah, pinggang lah kalau dibilang. Itu kerasa banget. Otomatis aku noleh ke arah dia lari. Dan tahu nggak, kamar mandi yang di dekat kamarnya si ibu yang tadi itu tuh pintunya kebuka terus ketutup. Jadi kebuka, kayak ada yang sembunyi di baliknya gitu loh. Tahu nggak sih kayak anak kecil kalau lagi main gitu, sembunyi di kamar mandi, jadi kayak terus langsung sembunyi gitu. Iya. Aku pikir anakku dong. Tapi sepersekian detik nih, bukan menit ya, sepersekian detik anakku keluar dari kamar. Mama, Al mau minum, kan namanya Al ya. Dia kalau nyebutin namanya pasti, Mama, Al mau minum gitu. Oh iya minum. Otomatis ini siapa tadi? Langsung gitu kan? Iya. Itu aku tuh langsung kayak yang, gue beraniin diri deh. Gue buka nih. Ada apa? Apapun yang gue buka, kalau di situ ada bentuknya, ya udah terima gitu kan. Mau gue pingsan mau apa terserah lah. Karena penasaran kan, itu dia apa? Buka. Set gini, nggak ada apa-apa. Itu pintu bener-bener tek gini. Tapi posisi terakhir waktu yang dia masuk itu posisi pintunya yang kebuka gini, ketutup dikit gitu. Iya. Jadi kayak emang bener ada yang sembunyi di belakang, tapi dipasin badannya gitu loh, kayak yang gitu banget. Gitu. Tapi nggak ada angin itu. Nggak ada. Itu lagi siang-siang, lagi panas banget, lagi ibaratnya kalau di atas pun juga ya lagi panas lah karena musim-musimnya belum musim angin kan waktu itu jarang angin lah gitu. Nggak mungkin juga karena posisinya deket banget itu sama kejadian dia nabrak, langsung masuk kamar mandi sembunyi. Nah terus setelah itu sorenya itu kan tadi siang tuh, ingat banget waktu orang lagi Jumatan jadi sepi kan. Sorenya anakku tiba-tiba main di depan kamar. Kayak lagi main aja gitu sama anak seumuran dia. Tapi nggak ada siapa-siapa. Kayak, kamu yang salah. Kamu kalah kamu, gitu-gitu. Terus kayak, lagi main sama siapa gitu. Ini ada teman. Tadi katanya udah kenalan sama mama. Jadi, tapi ngomongnya kan kayak nggak jelas ya. Cuman aku artiin aja lah, aku ngerti kan dia ngomong apa gitu. Tadi katanya udah kenalan sama mama. Pikiranku yang tadi nabrak dong siang. Iya, yang nyenggol itu. Yang nyenggol itu. Udah nih, aku udah berusaha kayak udah tenang gitu kan. Nah, pada waktu itu kejadiannya itu kontrakanku yang di depan yang sekarang aku tempatin itu lagi masa pembangunan. Jadi lagi ditingkatin gitu. Besokannya setelah kejadian itu,
di bangunan atas di lantai 2 itu tuh aku ngelihat ada pekerja jadi kayak ya tukang lah Tukang, gitu ya. ya. Saya bilang tukang. Tapi kok pas dilihat ke bawah, jadi kan pembatasnya itu dia kayak ada jarak kayak gitu loh. Iya. Ada jarak kayak gitu. Itu kok nggak ada kakinya, gue bilang. Gak ada kakinya. Nggak ada kakinya, itu siang-siang. Siang-siang padahal ya. Kok nggak ada kakinya gitu kan? Wah itu aku langsung demam, langsung nggak lama setelah itu tuh aku panas. Aku bilang sama ibu yang itu kan karena dia baru pulang kerja gitu. Kenapa? Gak tahu ini sesak, aku bilang gitu, sesak banget gini gitu. Terus sama dia tuh kayak diurut gitu sininya. Oh, sini. Kayak sini tuh diurut terus sesaknya bagian mana nggak tahu lah, pokoknya sini kayak asmaku tuh kayak kambuh gitu loh. Dilulus. Akhirnya udah agak legaan nih. Terus aku cerita tadi siang tuh ngelihat gini gitu. Terus dia bilang gini, oh ya udah nggak apa-apa, nggak bakal ganggu kok, nanti saya yang iniin lah gitu. Jadi dia tuh kayak bisa gitu loh, tapi kayak gimana ya, nggak mau ngomong. Tapi tiap kali kita cerita dia ya udahlah santai aja, nggak apa-apa. Ditenangin lah. Ditenangin lah gitu. Akhirnya dia di situ nggak lama, dia sempat cerita bahwa di kos-kosan itu, jadi kan deretan kamarku tuh ada 3 kamar. Deretan kamarnya Suci itu ada 2 kamar. Nah si yang Pak Sutri ini satu sendiri di deket tangga. Jadi di atas tuh total ada 6 kamar ya. Nah di tengah ini tadinya itu mahasiswa 2 orang kakak beradik. Nah sebelum itu kan si ibu ini udah lama banget ya di situ, udah lama banget nih bang di situ. Terus si mahasiswa 2 ini sebelum itu ada yang ngekos juga di situ, cewek. Nah dia ngekos sama cowok, tapi dia itu bilangnya si cowok ini tuh sepupunya. Saudaraan nih. Padahal ternyata cowoknya. Si ibu ini cerita, jam 2 malam mereka nih teriak-teriak, Bu tolong bu, ibu tolong gitu. Didengarlah sama si ibu ini kan. Itu satu kosan tuh keluar semua. Ternyata apa? Dempet. Gancet. Buset deh. Ditanyain sama si ibu, loh, kok kamu bisa posisi kayak gini? Gitu kan. Terus dia bilang, iya bu, maaf saya bohong. Jadi dia bohong. Nah ternyata kos-kosan itu tuh bener-bener gak boleh dipakai untuk maksiat kayak gitu-gitu tuh gak bisa. Bener-bener gak bisa. Sekalinya ada begituan, pasti langsung ada kejadian gitu. Dan ini salah satunya, mereka ini salah satunya. Akhirnya mau nggak mau ya udah di out malam itu juga. Jadi sempat ke rumah sakit itu. Oh nggak tahu deh, kalau itu aku nggak nanya inian kan kayaknya dipanggilin Ustadz deh kayaknya kalau nggak salah. Waktu itu dia ceritanya gitu, dipanggilin Ustadz, selesai itu baru dibawa ke rumah sakit apa gimana gitu. Pokoknya intinya mereka udah di out lah dari situ. Nah terus si ibu ini tuh ternyata dibilangin sama si makhluk yang pertama dilihat sama adiknya si Putri. Oh yang kayak bisa sebutnya genderuwo lah ya? Iya sebutannya Om Genderuwo lah gitu. Dia bilang, saya nggak suka kalau ada yang berbuat jahat, maksudnya berbuat jelek di sini gitu. Yang ibaratnya tidak semestinya lah itu. Ya saya menjaga tempat ini sampai benar-benar orang-orangnya ini benar gitu. Nggak boleh ada maksiat ya, maksudnya pacar cewek cowok apa gimana gitu, nggak boleh. Kalau suami istri ya berarti suami istri sah. Kayak gitu-gitulah, pokoknya udah panjang lah itu ngomongnya. Aku juga nangkapnya kan secara garis besar lah gitu. Nah akhirnya kejadian lagi sama ada sebelah kamar ini kan, setelah yang mahasiswa tadi tuh keluar kosong, terus ditempatin lagi sama cewek sendiri, tapi tiap malam ada aja yang dimasukin. Jadi mungkin dia buka inian lah ya, buka begituan ya di situ ya. Diganggu lagi, ketok kamarnya. Ngetoknya mending kalau tok gitu. Kayak orang marah ini. Ya? Kayak orang marah, dipikirnya ibu kos. Dibuka, itu dia ngeliat si genderuwo itu tadi. Ngeliat genderuwo itu tadi, pingsan. Akhirnya ya udah, dia keluar dari situ.
Karena mungkin dia mau melanjutkan usahanya dia atau bagaimana ya, kita kurang tahu ya. Itu. Terus aku juga nggak terlalu banyak cerita lah. Nah, kejadian lagi sama si Pak Sutri ini, si Rima sama si Rizal. Sebelum akhirnya mereka pindah malam itu juga. Itu kamarnya diketok juga. Diketok tapi kayak ketokan usil. Kayak tak 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 terus lari. Kelihatan ada ininya, ada bayangannya kan di sela pintu. Sekali waktu dia mikirnya kayak, gue tangkap nih. Siapa nih anak siapa, kan di bawah kan ada anak-anak juga ya. Ada anak-anak komplek lah gitu. Tapi ngapain anak-anak komplek main ke atas ya? Ke atas, udah gitu malam-malam gitu kan. Jam 11 malam gitu. Pas dibuka nenek-nenek. Jadi dia ceritanya tuh kakinya tuh larinya yang tek 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 gitu loh, kayak set gitu. Iya, tapi nenek-nenek cuman ngebelakangin dia bang waktu itu. Untungnya ngebelakangin ya, jadi gak lihat mukanya gitu loh. Akhirnya malam itu juga dia pindah. Langsung pindah. Dia bilang, Kavia, gue malam ini pindah, kata dia. Kenapa? Udah besok aja gue ceritain, gue lagi nyari tempat dulu nih buat inian gitu, buat tidur dulu malam ini gitu. Atau udah tuh dia lari kemana. Besokannya baru dia cerita. Nah, jadi setelah kejadian banyak itu, cuman kan nggak terlalu mengganggu ya, namanya kita kan mikirnya kita berdampingan aja gitu kan. Aku posisi hamil, itu lagi udah hamil. 2022 itu hamil bulan apa ya, Oktober kalau nggak salah ya, itu di bulan Mei 2023 aku pulang ke Malang. Ketemu sama keluarga. Ya istilahnya mau minta restu lah, mau lahiran, segala macam. Itu posisinya udah 9 bulan. Nah di Juni awal, aku pindahlah ke kontrakan yang sekarang. Karena aku mikir udah punya anak 2. Terus apalagi anakku ternyata cowok semua kan. Di USG kan yang lagi hamil nih cowok juga gitu. Wah pasti lebih banyak tingkahnya gitu kan. Serem juga kalau di atas gitu kan mikirnya. Nah alhamdulillahnya di depan kontrakan aku, di kos-kosan aku, depannya itu ada yang kosong dan di lantai bawah nih. Udah langsung aja bayar gitu kan. Pindahnya ke depan doang. Nyebrang doang. Deket. Nah terus pindah, semuanya barang-barang udah. Akhirnya di kos lama ditinggalin kan. Kos lama ditinggalin, kita pindah ke kos baru, ke kontrakan baru deh. Karena 3 petak juga lebih private lah gitu kan. Kamar mandi juga di dalam. Masak juga mau masak apa bisa gitu kan, nggak bingung iuran gas lah gitu kan. Kalau di kos sebelumnya kan iuran gas segala macam gitu. Nah terus akhirnya lahiran, singkat ceritanya aku lahiran nih. Lahirannya jauh bang, di Jakarta Utara, di Podomoro. Ya di situ lahirannya. Terus 3-4 hari setelah sesar, kan waktu itu sesar yang kedua, pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah ini, aku, suamiku, anakku yang pertama, terus ada temenku, namanya Ratna, sebut aja namanya Ratna. Dia bantu-bantu lah di situ. Tadinya kan mamaku mau kesini, cuman karena ada halangan dan beliaunya juga sakit waktu itu, jadi udah nantilah di reschedule aja untuk ke Jakartanya gitu. Aku pulang dari rumah sakit itu langsung ke kontrakan. Biasanya kan beberapa ada yang pulang dulu ke mertua gitu ya, untuk dibantuin mertua. Aku nggak, aku langsung pulang ke kontrakan. Jadi bayi merah ini aku bawa ke kontrakan. Jadi mertuaku karena deket juga, jadi ya pagi atau siang gitu bisa main gitu, nyambangi lah gitu kan, bawa apa gitu. Kadang tetangga juga ada yang ini. Sekali waktu nih lagi ngebegadangin si kecil nih, namanya bayi kan, jam 3, jam 4 gitu kan dia minta susu lah gitu. Habis menyusui, temenku ini si Ranta tidur di depan, kan 3 petak. Dia tidur di depan, jadi di depan tuh sengaja aku kasih kayak sofa bed gitu loh, yang kalau dibuka dia jadi bed, biar dia bisa tidur gitu kan. Karena kan lumayan lama ya sampai pemulihan pasca sesar gitu kan. Kalau orang Jawa ini jam-jam sakral, jam-jam para isuk ya. Kalau dibilang tuh sekitar jam 3, jam 4, jam 5 lah. Jam setan keluar. Ya bisa dibilang gitu. Itu posisi suamiku duduk di bawah. Karena aku nggak bisa duduk di bawah kan, karena bisa sesar. Aku di bed gitu. Suamiku di bawah, lagi gendong anakku. Tiba-tiba di pintu itu ada suara bebek. Bebek. Dan itu suara cuma 2 kali.
Kwek, kwek gitu dong. Terus hilang, bener-bener hilang. Biasanya kan kalau bebek jalan kan masih ada kwek, 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 kwek. Masih ada gitu lah, ada buntutnya lah gitu. Ini enggak, cuma 2 kali. Aku mikir, besok lah aku tanyain lah. Mungkin ada yang denger juga gitu kan. Karena sebelah kiriku itu ibu-ibu yang jualan kue subuh. Oh iya. Kue subuh. Jadi dia tuh sekitar jam 2 itu udah mulai aktivitas. Mulai bikin-bikin lah apa segala macam. Nah, ada anak cowoknya dia tuh duduk di depan pintu. Jadi pintunya dia tuh nggak pernah ditutup waktu itu. Aku besok lah tanya lah gitu kan. Besokannya aku tanya, Bude, ketemu nih di depan. Bude mau tanya, semalam dengar suara bebek gak sih? Hah, suara bebek? Jam berapa kata dia? Ya sekitar jam 3, jam 4, jam 5 lah ya, sekitar jam segitulah gitu. Enggak, Bude mah dari jam 2 udah buka pintu, kata dia gitu. Sampai jualan, jadi jualan tuh baru ditutup pintunya, dikunci gitu kan. Iya. Nggak ada suara bebek. Coba kamu tanya sama ini deh, sama anaknya dia yang cowok nih. Sama ini deh gitu kan. Terus aku tanya, Mas kemarin dengar suara bebek nggak depan kamar? Takutnya emang ada bebek tetangga gitu kan, jalan-jalan ke sini gitu. Nggak ada, orang saya dari jam 3 itu udah nongkrong di depan pintu, kata dia gitu. Nggak ada suara bebek sama sekali. Di jam itu kan kita nggak berani searching ya, yang waktu kejadian itu kan. Iya. Searching tuh baru siang. Ternyata pas di searching katanya itu kuntilanak cowok. Nah, masuk dong sama anakku yang masih merah karena baru banget berapa hari ini. Iya kan? Wah langsung tuh setiap malam nyetel murotal. Terus tuh murotal sampai apa kayak kalau cukur rambut itu ya 3 bulanan ya kalau nggak salah itu. Sampai itu selesai. Bener dijaga ya. Bener-bener karena kan takut juga ya namanya bayi merah. Ngeri. Kayak gitu. Untungnya tuh waktu ada suara itu kita nggak buka pintu. Nggak tahu deh kalau buka pintu tuh apa yang kita lihat. Nah terus kemudian cerita selanjutnya ini nggak lama dari kejadian itu. Sebelah kamar dari aku masuk, sebelah kamarku itu kan kosong ya, sebelah kontrakanku tuh kosong. Anggaplah nomor 7 lah, misalnya gitu. Nomor kita pakai nomor ya, misalnya 7 sama 8 tuh kosong. Yang nomor 8 baru banget ditinggal. Oh baru banget ditinggal. Karena sempat ribut nih sama beberapa tetangga kan. Akhirnya kata pengurus kosnya kayak, udah kalau emang lu mau keluar aja. Gue nggak rugi kok kalau lu keluar. Karena memang tuh kayak biang masalah gitu lah. Iya. Akhirnya dia keluar dari situ, pindah ke tempat lain lah. Tapi masih di daerah situ juga. Jadi masih sering ketemu lah gitu. Kosong. Nah tapi yang kamar pojok ini bang, dia tuh kotor banget. Jadi kayak kalau ini tuh tiba-tiba bau busuk ya, kayak bau bangke lah, bau apa, pokoknya bau nggak enak lah gitu. Iya. Bau-bau kayak gitu. Terus sekali waktu suamiku kan doyan banget main game ya. Kalau malam tuh game sendirian kan di depan gitu. Itu dia denger ada suara sapu jatuh dari kamar itu. Yang nomor 8 ini. Iya, yang paling pojok, yang kosong itu. Dilihatlah sama dia, terus nggak ada sapu. Nggak ada peralatan apa, bersih. Udah kosong. Kosong, itu benar-benar kosong. Terus setelah itu ada yang pikir, udahlah. Mungkin perasaan aja gitu kan. Tapi itu keulang terus gitu. Ada kayak suara aktivitas lah di rumah itu. Mungkin karena kita mikirnya kayak ya habis baru ditinggal ya. Karena masih berbekas lah apa gimana gitu. Nah sekali waktu kita kan kalau parkir motor kan di depan rumah itu kan, kontrakan itu. Kalau parkir motor di situ, iya depan situ. Karena berarti kan, rumah Mbak ini nomor 6. ya anggaplah nomor 6 lah. Nah nomor 5 tadi yang jualan kue berarti. Yang jualan kue, benar. Okay. Nah kita parkir di depan nomor 8. Sekali waktu, aku tuh lagi masukin barang ceritanya. Ke jok motor. Masukin terus otomatis aku kunci lagi dong, ya kan. Pas aku lagi ngunci motor, itu tuh di kaca kayak ada yang begini. Ngintip kan kacanya kayak kaca, tapi kaca yang panjang ya, bukan kaca yang separuh gitu, bukan. Jadi kayak dia nempelin mukanya gini. Kalau dari luar kan kelihatan cuman bayangan ya, karena nggak jelas gitu kan. Tapi kok apa ya? Kok penasaran? Aku intip balik, ya kan? Aku tempelin lah muka begini. Tahu nggak? Yang aku lihat itu mata. Jadi kita kayak ibaratnya sama-sama begini. Gila. Hadap-hadapan berarti. Hadap-hadapan. Jadi ngelihat matanya merah. Di sini tuh dia kayak senyum. Merinding, astagfirullahaladzim.
Merinding. Jadi dia kayak senyum, terus ada taringnya gitu. Aduh. Matanya merah nyala. Wah, langsung loncat kan aku. Loncat, aku lari ke rumah, aku langsung nangis ke suamiku kan. Aduh, nggak jelas mau ngomong tuh, cerita nggak jelas. Itu ada ini. Apa sih, ada apa? Terus tenang dulu gitu kan. Itu aku ngelihat gini. Ternyata suamiku pun ngelihat juga. Tapi dia bedanya nggak ditegesin gini sama dia, cuman kayak, wah hanya ada yang lihat nih, kayak gitu, ada yang ngintip nih, gitu. Akhirnya kita sampai sekarang kalau parkir nggak sampai pojok, cuma sampai nomor 7. Karena kan di agak kesinian tuh kan di bawah tangga tuh ada space ya. Nah di situ udah taruh di situ, karena ya kita kan kalau pulang kan kadang kalau aku habis kerja apa ada pesanan gitu kan sampai rumah malam jam 11 jam 12 gitu baru sampai. Nah terus cerita selanjutnya ini nggak jauh dari kejadian itu. Anaknya ibu yang jualan kue subuh ini kesurupan. Malam-malam suamiku bilang, apa sih sebelah nih ketawa-ketawa gitu kan. Nah aku tuh inisiatif kayak ngomong, kayak tiba-tiba aja ngomong gitu kayak, jangan gitu, ternyata kesurupan loh, ngaco nih gitu kan. Benar, ternyata waktu suamiku keluar dia nangis tapi disertai ada ketawanya gitu, gitu. Wah keluar semua tuh kan, namanya penghuni kontrakan tuh keluar semua. Dilihat, kenapa? Ternyata dia pulang kuliah itu lewat jalan yang sepi, karena yang jalan terdekat ke kontrakan itu udah ditutup, jadi dia harus muter dulu. Dan itu jalan tuh sepi, bener-bener sepi, cuman kayak ada berapa ya, seginilah buat satu orang lah gitu jalan. Terus di situ sering ada tandon bocor, jadi lembab gitu loh tempatnya. Iya. Terus banyak pohon-pohon berguguran lah gitu, daun-daun gitu berguguran. Nah dia lewat situ pulangnya, ternyata ngikutin. Ngikut. Dan itu lama banget itu. Lama banget dia sering kesurupan, hilang gitu. Sampai sekarang nih dia udah jarang nggak pernah kesurupan lagi lah. Karena dikasih kayak nasehat lah gitu ya. Tapi pindah ke rumahku. Buset, pindah. Jadi anakku ini yang kecil, yang kedua ini, dia tuh suka ngelihat ke satu titik di rumah itu di atas kelambu dapur. Dia tuh suka kayak ngeliatin gitu, terus senyum gitu, ketawa gitu. Terus masnya yang ngeh, si kakaknya nih, anakku yang pertama itu yang ngeh. Dia bilang, Adek Anan lihat apa? Oh itu ya, ada tante gitu. Dia ngeliat juga dia yang kakaknya ini. Kakaknya. Yang tadi aku cerita dia ngelihat ada, kata dia tatal itu. Itu. Oh ada tante, mama. Itu Dede Anan kan sekarang mulai lebih jelas ya ngomongnya ya. Itu Adek Anan lihat tatal katanya. Tante. Panjang rambutnya. Aduh, aku langsung, itu dari mana datangnya dia gitu kan. Aku tanyalah sama si bude sebelah kamar. Bude, itu yang kemarin kesurupan itu anaknya kesurupan apa gitu. Sama itu yang dibilang. Baju putih, rambut panjang segala macam itu. Aduh, aku bilang kenapa dia pindah. Ada sekarang setiap hari aku setel murotal. Buat ngusir lah ya. Ya maksudnya buat menenangkan lah gitu ya. Oke Mbak, yang di kontrakan pertama nih. Berarti itu bisa dibilang penghuninya iseng ya? Iya, iseng doang ya, bukan gangguin, nyelakain. Enggak. Iseng kayak getok-getok segala macem. Dan itu juga ternyata gondorwo itu, yang bisa kita bilang gondorwo lah ya, yang gede itu ternyata lumayan baik ya. Iya kan, jaga itu tadi. Jagain kontrakan. Nggak mau sampai ada yang masalah gitu. Karena itu kos-kosan itu tuh jadi pusat perhatian banget Bang. Pusat perhatian orang situ. Jadi kalau kita nih misalnya ada penghuni situ bawa lawan jenis, udah dikiranya macem-macem. Langsung diomongin. Iya, langsung dikiranya bawa ini loh, bawa itu, bikin inilah itu gitu. Jadi bener-bener perhatiin banget sama orang gitu. Ada orang datang langsung langsung ibu-ibu dicibirin. Iya benar-benar. Gitu. Berarti bisa dibilang nih penampakan si gondorwo yang pertama Mbak lihat itu mungkin cuman dia mau ngasih tahu doang. Gua ada di sini, jangan macam-macam begitu kali ya. Iya betul. Apalagi pas datang Mbak belum nikah ya.
Belum. Iya Iya, benar. belum. Untungnya si suamiku tuh jarang banget ke situ, paling kayak nganter makanan aja, itu pun juga sebentaran terus udah pulang Iya. gitu. Mungkin kalau macem-macem ditongolin sama Wah, dia iya, repot jangan juga. deh, untung deh enggak gitu. Aduh, kacau. Nah tadi kan sempet ada ini nih, apa namanya, yang anak ngeliat tatal itu lewat. Itu malamnya yang tetangga Mbak, yang sepupunya, saudaranya, itu ngelihat yang bayangan hitam. Iya, Itu di hari yang di hari yang sama. Oh, bisa bayangannya jadi. sama. Oh, berarti bisa jadi si anak Mbak ini ngeliat dia. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Iya. Oke. Bisa Dan itu kalau boleh tahu nih, yang diceritain tuh gimana sih bentuknya? Kayak kuntilanak apa gimana? Jadi kayak dia pakai jubah, tapi kayak nggak ada kakinya, jadi kayak tahu Casper gak sih Mas? Iya, kayak yang Casper. set gitu deh. Tapi Casper kan warna putih, ini hitam. Iya, ini hitam. Oh. Dan dia ngerambat gitu. Nah, rambatannya tuh kelihatan, kukunya panjang. Oh, ada tangannya juga? Kelihatan. Jadi kan kayak, jadi dia tuh ngerambatnya itu dari dinding dapur. Kan iya. lumayan deket sama si saudaranya si Suci ini tadi kan. Oh. Jadi gini set itu, akahnya panjang. Oh. Panjang, kukunya panjang. Berarti dia kelihatan tangannya, kelihatan ininya, apakah tutup? Iya, belakang tutup. dari belakang gitu. Berarti nggak kelihatan palanya itu? Ya entahlah ya, kepala atau Ya, maksudnya pokoknya mukanya nggak kelihatan. Kan cuma jubah doang nih. Kalau Casper itu kan kepalanya ketutup jubah. Berarti seperti itulah gambarannya ya. Gambarannya kayak gitu. Serem juga ya. Iya. Oh iya, satu lagi kayaknya ini makhluknya sama deh sama yang dilihat sama cowokku waktu itu. Suamiku yang waktu itu kan belum nikah ya, jadi cowokku kan. Jadi dia waktu itu janjian mau main. Janjian mau main sama sama si saudaranya si Suci ini, sama satu lagi namanya Rizky. Janjian mau main karena di kos-kosan aku tuh jos banget kan sinyalnya. Numpang dulu lah di sini gitu kan. Numpang di sini gitu. Akhirnya jam 1 dia masih di situ. Tapi kan karena dia sering di situ ya, jadi warga-warga di situ tuh udah kenal lah, karena dia juga akamsi juga kan, deket situ juga kenal lah. Nah, jadi kalau ada apa-apa ya udah tinggal ke rumahnya kan gitu. Nah, dia main sama si saudaranya dia ini masuk kamar karena ya udahlah namanya pengen tiduran gitu kan. Dia kan nggak bisa masuk kamar, jadi tetap di situ kan. Dia ke perbatasan pintu nih. Jadi pintuku dibuka sedikit gitu. Dia tiduran di inian gitu. Dia lihat ada cewek lewat dari arah depan ke arah kamar mandi. Terus hilang ke atas toren. Naik tangga itu berarti, ada tangga. Iya, jadi kayak terbang tangga gitu. Aduh, ke toren itu. Ke toren itu. Itu putih bajunya. Hitam. Oh, hitam. Jadi kayak bikin apa ya, kayak jubah gitu loh. Berarti sama yang dilihat sini, saudaranya si Suci ini. Sama. Kayaknya sama sih kayaknya. Soalnya warna hitam jarang juga ya. Kadang-kadang kan kalau kuntilanak putih gitu. Nggak tahu ini apa kenapa putih kan hitam. Atau karena bayangan rambutnya mungkin ya kan. Mungkin juga, tapi tetap aja kalau bayangan rambut kelihatan harusnya ada putihnya ya, tapi ini hitam katanya. Terus tambahan lagi Mas, satu lagi nih. Setelah nggak lama dari itu, suamiku kan lagi nongkrong juga nih sama saudaranya si Suci. Ada yang manggil dari jemuran. Ki, tapi dia bilang suara bapaknya. Bapaknya udah meninggal. Udah lama. Mertuaku yang cowok udah lama meninggal. Dia langsung gini, iya, ada apaan? Kata dia gitu, hah? Apa? Bingung dong, kenapa? Tadi manggil? Enggak. Lah iya, suaranya cowok ya. Oh, langsung kabur. Dia pulang, saudaranya langsung masuk. Mungkin ya si itu kali, si yang gede tinggi lah si Gondor. Oh mungkin karena iya. Kan yang biasanya niru-niru kan mungkin ya, tapi kita masih jadi asumsi doang nih. Aduh. Bisa jadi, nah tadi kan ada banyak nih miara-miara burung mati. Tahu nggak itu kenapa? Apa gara-gara si nenek-nenek, kan ada nenek-nenek itu. Oh iya benar. Aku pernah nanya sih sama saudara, bukan saudara, kayak temennya mertuaku yang cewek, mau mertuaku, tapi kayak udah hampir jadi saudara lah, udah deket banget gitu. Aku pernah tanya gitu, kenapa ya gini-gini? Dia bilang sih ada yang ngirim ke aku. Ada yang ngirim ke aku ya, tapi aku nggak merasakan apa-apa, tapi kenanya ke hewan. Oh, hewan. Iya. Karena setelah itu, anakku seminggu nggak pulang. Seminggu gimana tuh? Seminggu anakku yang pertama. Jadi dia tutupan bantal aja. Biasa kan kalau anak kecil kan ditinggal ke warung kan ngeremeli ya, kayak mau ikut gitu. Ini enggak, diem aja ngeliatin, cuma kayak
Udah gitu dong. Dan tatapannya tuh kayak yang bener yang gitu. Oh, dia Mas, mama ke ini dulu ya. Mama ke warung dulu ya. Mau ikut nggak gitu. Dia cuman kayak gitu. Itu selama seminggu. itu kayak bukan dia berarti. Bukan dia, bener-bener. Kan kita tahu ya karakter Iya. anak kita tuh seperti apa. Itu bukan dia, bener-bener bukan dia. Berarti kayak berubah total nih sifatnya Berubah dia. total. Makan nggak mau. Terus dinyalain lampu tuh dia tutupan. Jadi nggak mau kena cahaya. Oh, tutup bantal gitu. Tutup bantal. Nah, itu sembuhnya kenapa itu? Sembuhnya itu karena suamiku pas pulang. Oh. Anggaplah udah suami lah ya, maksudnya kan lebih gampang. Si suamiku tuh pulang, mampir ke kos-kosan. Aku cerita ini udah seminggu nih kayak gini nih, aku bilang gitu. Terus dia bilang kayak, coba sini, dipanggil-panggil, Al, masih, boy ngebrontak lah dia. Al, sampai aku telepon mamaku yang di Malang, aku bilang, Ma tolong dong, ini gimana, ini kok beda, nggak kayak biasanya, gini-gini gitu kan. Udah didoain, di Al-Fatihain, dipanggilin, gini-gini gitu. Mamaku juga mungkin kerasa kali ya. Iya. Terus dibantulah doa dari jarak jauh juga mungkin ya, apa gimana. Tapi dipanggil-panggilin tuh, Al, langsung, itu posisi lampu nyala. Lampu nyala, langsung setelah itu, langsung kayak lampu mati sepersekian detik kayak cuman bet gitu dong loh. Pertet gitu ya. Kayak bet itu dia langsung nangis. Wah, papa, langsung gitu. Langsung meluk suamiku waktu itu. Berarti kayak apa namanya? Sukmanya ganti ya. Iya, mungkin. Arwahnya lah ya, misalnya Mungkin, ganti sama yang lain. Iya, itu benar-benar bukan dia, matanya complong. Aku inget banget itu matanya complong, pucet. Tuh, serem juga berarti. Iya. Itu pas kejadian binatang tadi mati itu. Iya, setelah binatang-binatang itu mati gitu. Mungkin ya, ini mungkin menurut persepsi saya nih, Mbak, yang dengar cerita Mbak. Mungkin dia ngirim kena binatang. Nah kan situ kan nggak miara nih. Baru kena. Iya, ke anak. Mungkin iya, ya, kita juga nggak bisa tahu. jadi. Ini persepsi Karena saya. aku nggak ngerasa gimana-gimana, Mas. Maksudnya, ya mungkin ngerasa nggak enak badan, sempat sesak juga. Tapi nggak yang inilah gitu. Tapi setelah itu ya udah. Tapi itu nggak tahu yang ngirim itu siapa. Nggak tahu. Aku juga nggak mau nyari tahu karena takutnya kan Dendam jadi kayak, lu nih gitu. jadi kesel Nggak dendam mau, gimana, aku ngerusak cari sendiri tahu. ya. Aduh, kacau sih. Nah, yang terakhir nih saya mau nanya, yang kontrakan baru nih, kontrakan ya jatuhnya. Itu kan tadi kita bilang aja nomor 8 ya kan, Mbak nomor 6 nih. Kontrakannya nomor 70, nomor 8 yang baru pindah. Tahu nggak sih kenapa itu bisa angker? Apa karena penunggu lama yang nempatin lamanya itu ngilmu apa segala macam? Kalau ngilmu kita kurang tahu sih ya, tapi yang aku tahu yang nempatin itu jorok banget. Oh, jorok. Jorok banget. Jadi dia punya 6 atau 7 anak di situ. Udah gitu kayak barang-barangnya dia itu jarang dijemurin karena di situ kan ketutupan tangga ya. Jadi gak ada cahaya matahari masuk. Kalau tempat aku tuh masih ada cahaya matahari masuk gitu. Punya dia nggak ada sama sekali. Jadi kayak lembab gitu. Lembab, dan dianya pun mungkin ya kalau kita ngerti kondisi kita lembab itu kita biasanya kan antisipasi lah caranya gimana supaya nggak lembab. Apa aja dijemurin biar tetap kering gitu. Ini nggak, dibiarin aja. Berarti bisa dibilang karena jorok ya. Mungkin jorok dan orangnya juga tadi dan orang tadi kan sempat diceritain troublemaker ya. Namanya sering nyari masalah. Iya. Mungkin tabiat dia begitu jadinya rumahnya juga begitu kali ya. Betul, mungkin. Bisa jadi. Makanya pas ditinggal ini ada sesuatu di situ tuh. Serem juga tadi yang Iya, bener-bener ngintip. Aduh, kalau inget masih merinding ya tadi. merinding. Kacau sih. Besoknya tuh aku langsung panas sih itu. Langsung panas. Emang sih kalau ngeliat begitu kadang-kadang langsung sakit. Iya, emang rata-rata kayak Mungkin gitu ya. energinya kehisap, nggak tahu juga ya Iya, kita. betul. Aduh. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Viani. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi nempatin kos-kosan nih di daerah Lenteng Agung ya Mbak ya. Untuk yang tahu tempatnya nggak usah di-spill ya. Karena masih ada ya. Masih aku tempatin masih sampai tempatin dan yang lama juga masih ada ya. Masih. Oke. Ya udah segitu dulu nih. Terima kasih nih Mbak Via. Udah mau cerita di channel Kisah Tengah Malam nih. Ya udah segitu dulu nih. Sebelum closing nih seperti biasa, gue mau nginfoin lagi ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah segitu dulu. Gue Putro pamit undur diri. Mbak Via juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.